Kalau kita sekarang tidak membiasakan yang namanya hibah itu kita berikan hibah murni itu enggak ya, tapi kita mendukung pelatihan yang ada karena kita dari Kemenpora itu kan punya banyak program, misalnya ada pemuda pelopor, pasca paskibraka, kemudian pramuka dan lain sebagainya, juga beberapa OKP yang ada. Jadi artinya yang kita berikan itu adalah support untuk pelatihan pemuda itu sendiri agar mereka mandiri, bukan permodalannya. Karena kementerian yang lain juga melakukan itu. Jadi kita nggak ingin overlap. Ya, dari Kemenpora memberikan support untuk kemudanya. Saya dengar banyak sekali yang bisa dihasilkan dari Gunung Kidul khususnya. Ya. Tadi kita dengar bagaimana ada penemu atau katakanlah yang sudah berhasil menciptakan untuk penghambat vaksin, ya, untuk penghambat virus flu burung, ya, yang itu dari buah mahkota yang ada di Gunung Kidul. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga lihat bagaimana ada batik tansep, itu khas Gunung Kidul juga. Nah, kita memberikan cara bagaimana itu diberdayakan sehingga itu akan bisa membuat program kewirausahaan pemuda khususnya di Gunung Kidul ini, daerah Selatan Jakarta itu akan makin tumbuh lagi. Jadi bukan hibahnya, tetapi pelatihan. Kalau anggaran terus terang saja saya tidak bisa memberikan detail, ya, atau artinya bahwa ini dipatok sekian, karena itu sangat tergantung pada kreativitas dari kegiatan yang ada. Jadi kita tidak membiasakan, oh sekian kemudian harus habis sekian. Enggak, bukan itu. Ada yang memang bisa kita support besar, ada yang memang tidak bisa kita support karena melihat dari jenis kegiatannya. Kalau itu masuk akal, kalau itu memungkinkan, kenapa tidak kita support. Tapi kalau kemudian ternyata itu katakanlah kegiatannya tidak worth it untuk untuk support, jadi tidak akan bisa support. Jadi bukan berdasarkan anggarannya, tapi upayakan kegiatan itu berdasarkan memang jenis dan mutu kegiatan. Yang kedua terkait mekanika yang meminta pemanggilan sama ini. Ya, ini soal yang lain. Ya, jadi gini. Saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga memang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi pada masalah pemuda dan olahraga di Indonesia. Ya, termasuk dari hasil KLB PSSI pada tanggal 17 Maret yang lalu. Nah, salah satu hasil dari KLB PSSI itu adalah penyatuan kompetisi. Saya memang selalu menyatakan bahwa pemerintah tidak mau untuk terjun langsung kemudian merubah hasil KLB karena itu adalah konstitusional. Ya, itu adalah sudah diputuskan secara sah dalam sebuah KLB. Bahwa saya bertanggung jawab, ya, hasil itu yang kita bertanggung jawab. Makanya hari Selasa besok jam 10 saya akan memanggil termasuk juga dari PSSI, termasuk juga dari BOPI, termasuk juga dari KOI, termasuk juga dari APPI, ya. Jadi itu masing-masing adalah pihak-pihak yang terkait dengan hasil KLB. Salah satunya terkait dengan penyatuan liga. Penyatuan liga itu konsekuensinya dua. Yang pertama adalah karena ada dua liga yang tadinya sudah dijamin oleh BOPI harus menyelesaikan pada tanggal 31 Maret yang lalu dan ternyata harus diundur. Saya pertanyakan bagaimana komitmennya. Jadi BOPI juga harus clear bagaimana. Kalau memang itu nanti akan digiring menyesuaikan dengan KLB sampai dengan akhir 2013 dan baru penyatuannya 2014, tidak apa-apa, tapi mekanismenya begitu ya. Jadi artinya supaya jelas saja. Yang kedua yaitu tentang para pemain. Banyak pemain yang kemudian tidak bayarkan, ya. Nah ini juga dalam kaitan dengan yang sama. Nah hal berikutnya yang menjadi masalah adalah gara-gara penyatuan liga. Mekanisme yang sudah disetujui secara konstitusional dalam KLB adalah mekanisme yang diusulkan waktu itu ada dua, dari Pak Wija dan dari Pak Joko Driono. Yang disetujui dari Pak Joko Driono itu ada penggabungan dari Liga 18 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan sehingga menyatu ada 22 tim. Dari 4 itu ternyata beberapa tidak masuk, seperti misalnya ada Persebaya dan lain sebagainya. Apa tanggung jawab pemerintah? Pemerintah bertanggung jawab untuk agar ini dijalankan. Jadi bukan berarti bahwa kemudian kami harus merubah hasil KLB, tidak. KLB itu konstitusional. Jadi makanya tanggung jawab adalah kita akan mempertanyakan kepada PSSI. Tolong jangan abaikan beberapa klub-klub yang tidak bisa masuk ke sana. Gimana caranya? Apakah didegradasi ataukah diikutkan dalam kompetisi sehingga itu menjadi satu satuan kompetisi yang utuh. Sehingga tidak ada yang merasa terbuang, tidak ada yang merasa terkalahkan. Semua menjadi satu karena ini adalah keputusan kita bersama. Pak, kita dengan BPN, Pak, ini kan Lanyala minta ketua BPN ganti. Ya, kan Badan Tim Nasional yang sekarang dipimpin Pak Isranur, ini kan memang ada beberapa hal-hal yang terus terang saja mungkin di dalamnya beberapa ketidaksepakatan. Terus terang saja misalnya hubungan yang kurang baik antara Ketua BPN Pak Isranur dan Wakil Ketua BPN Pak Ardiansyah. Saya akan mencoba melakukan fungsi mediasi dari pemerintah. Jangan sebentar-sebentar
ya PSSI kemudian menjadi ribut lagi gara-gara permasalahan yang menurut saya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. BTN itu adalah subsektor dari PSSI, yaitu adalah badan tim nasional yang membentuk tim nasional akan bertanding. Saya kira semua pihak menghormati, baik Pak Ardiansah maupun Pak Isranur, dan di sana juga ada Pak Habib Marati. Jadi saya kira di situ selesaikan secara internal. Saya tidak perlu terlalu ikut campur ngambil, oh ini harus begini. Tapi kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Isran, saya sudah ketemu dengan Pak Habib Marati, saya sudah kontak Pak Nyala, ya untuk kemudian rukunkan inilah, ya jangan sampai kemudian sebentar-bentar pemerintah harus merubah lagi. Ya saya percaya BTN akan punya solusi dengan baik, sama seperti kita dulu menyatukan PSSI, ya 2020 yang sangat penting. Termasuk juga saya tambahkan bagaimana sikap saya terhadap 6 exco yang kemarin walkout dalam KLB. Saya tidak begitu saja setuju dengan pemecatan, ya, tapi saya akan upayakan supaya PSSI kompak. Jangan gara-gara kemudian KLB malah ada ke belakang-belakang lain. Dan doakan saja tidak ada persoalan-persoalan lagi. Lakukan mediasi, Pak. Iya, betul. Jadi itu tugasnya pemerintah. Sesuai Undang-Undang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional, memang pemerintah itu harus menjadi bapak. Itulah bukti tanggung jawab. Dan semua itu ada di pak saya. Ya, jadi artinya tidak perlu terlalu banyak merepotkan. Ya, saya pun juga tahu banyak yang tidak suka juga PSSI bersatu. Terus terang, ya banyak sekali akun-akun bayaran yang dibuat menyerang semuanya. Tapi kalau kita pelajari itu, saya tahu itu kreasi yang dibuat untuk tidak mempersatukan. Tapi saya percaya seluruh masyarakat Indonesia itu menginginkan PSSI itu bersatu. Kalau PSSI bersatu dengan liga yang terstruktur, ada Super League-nya, ada divisi utama, ada divisi 1, 2, 3, itu terstruktur semua. Jangan kemudian malah membuat tanding-tandingan yang menurut saya tidak produktif untuk upayakan ke depan. Ya, untuk pelatih, saya pun juga sudah ketemu masing-masing semuanya. Mulai dari Pak Mil Maizar, kemudian Pak Blanco, bahkan Coach RD, bahkan mantan pemain nasional yang kemarin mundur, ya, Bapak Pamungkas, yang diusulkan juga menjadi pelatih. Saya kira semuanya akan tercover. Ya, jadi intinya semuanya baik. Untuk persiapan, kita nanti tim nasional baru akan bertanding lagi di bulan Oktober. Ya, tetapi di tengah-tengah itu akan banyak nanti laga persahabatan dengan berbagai negara. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian tim ini akan banyak terus berlatih. Doakan, ya. Oke. Pelatihnya nanti akan dilihat gabungan dari semua. Ada kendala, yaitu ada dua hal. Kendala venue, yaitu adanya stadion utama yang belum lunas sampai dengan sekarang. Dan itu belum lunasnya bukan gara-gara ISG, tapi semenjak dari PON, semenjak dari Piala Asia itu belum selesai. 240 miliar, dan meskipun sudah ada SIM atau mekanisme penyelesaian dari pemerintah daerah, tapi dengan status gubernur yang sekarang, yang tidak memungkinkan melakukan pencairan anggaran, ini jadi masalah. Yang kedua, akuatik stadion renangnya, itu juga belum standar. Nah, ini kalau dipaksakan pada bulan Juni besok, ini mungkin akan sulit sekali. Tapi saya menawarkan kepada utusan khusus dari OKI kemarin yang datang ke kantor Kemenpora, pemerintah memberikan jalan tetap di Pekanbaru, tapi mungkin postpone ya, menjadi sekitar bulan Oktober. Tapi keputusan iya atau tidak, itu nanti tergantung sidang pada tanggal 22-23 Maret yang diselenggarakan di Pekanbaru. Saya menetapkan juga 22-23 ya, karena supaya itu clear ya, dan saya bertanggung jawab atas segala yang ada pada ISG itu ya, karena itu di bawah Kemenpora. Jadi artinya tidak perlu terlalu dipermasalahkan ya, pasti akan tetap diselenggarakan, hanya kapan waktunya nanti kita menyerahkan kepada keputusan CDM 22 dan 23 April. Tidak takut kurang yang daftar Pak mundur, ya kan dari ya, semua pasti ada resikonya ya, resiko itu pasti ada, tapi resiko apapun saya lebih mempertahankan harkat dan martabat bangsa Indonesia, lebih mempertahankan kewibawaan Indonesia daripada kita memaksakan di sebuah tempat yang tempat itu belum siap secara keseluruhan, mungkin citranya kalau berburuk. Harap diketahui ISG ini baru berlangsung mau yang ketiga kalinya ya, yaitu di Indonesia. Yang kedua itu pun gagal di Iran. Jadi jangan sampai di Indonesia juga gagal. Anggaran dari pemerintah pusat sudah jelas ada 200 miliar yang sudah dipakai di sana. Kalau ini ditunda atau digagalkan, maka kita akan kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pesta olahraga antar negara-negara pengikut OKI. Oke, gitu ya.